Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yudhaya Saputra dengan NIM 17036064 akan mempresentasikan tentang transfer gen proteinase inhibitor 2 pada kedelai melalui vektor Agrobacterium tumefaciens untuk ketahanan terhadap hama penggerek polong. Penggerek polong merupakan hama penting pada kedelai. Rata-rata luas areal serangan hama ini mencapai 11.000 hektar setiap tahun dengan kehilangan hasil berkisar 20-40%. Intensitas serangan bahkan dapat mencapai 90% jika tidak dilakukan upaya pengendalian. Penggunaan varietas kedelai tahan hama penggerek polong merupakan alternatif pengendalian yang potensial. Gen proteinase inhibitor atau PIN merupakan gen yang dapat menghasilkan senyawa antinutrisi yang dapat menghambat kerja enzim proteolitik dalam perut serangga. Gen ini dapat digunakan untuk merakit tanaman transgenik tahan hama. Gen ini dapat digunakan untuk merakit tanaman transgenik tahan hama apabila gen ini berhasil ditransfer ke dalam kromosom tanaman dan mampu diekspresikan dengan baik. Maka serangga yang memakan tanaman tersebut akan terganggu sistem pencernaannya terhadap pertumbuhannya dan akhirnya mati jika penghambatannya tinggi. Metode transfer gen pada tanaman yang paling banyak dilakukan adalah dengan metode dengan vektor Agrobacterium tumefaciens. Metode ini sangat sederhana dan murah karena pada prinsipnya disisihkan plasma tDNA Agrobacterium lalu diinokulasikan ke jaringan target. Selanjutnya itu metode penelitian menggunakan dua varietas kedelai yang sudah populer di petani, yaitu Willis dan Tidar. Dua varietas ini dipilih karena memiliki daya regenerasi in vitro yang cukup baik pada penelitian sebelumnya dan PK terhadap penggerek polong. Sebagai vektor transformasi digunakan A. tumefaciens strain EH105 dengan plasmid Pcambias 1301 yang mengandung gen GUS dan HPH yang strain LBA4404 dengan plasmid PGA PIN2 yang mengandung gen PIN2 dan NPT2. Transformasi gen ini metodenya yaitu yang pertama transformasi gen GUS, yaitu benih kedelai Willis dan Tidar ditanam di rumah kaca. Setelah tanaman mulai berbunga 35-40 hari dilakukan penandaan bunga yang sedang mekar. Polong dipanen dengan saat berumur 14-15 hari setelah penandaan. Polong dicuci dengan air sabun dan dibilas air bersih. Kemudian polong direndam dalam larutan Clorox 20% selama 25-30 menit, lalu dibilas dengan aqueous steril 3-4 kali. Pada transformasi dengan gen PIN2, eksplan kotiledon muda kedelai Willis dan Tidar diinokulasi dengan A. tumefaciens strain PGA PIN2 yang membawa gen PIN2 dan NPH pada OD sama dengan 1 selama 90 menit di shaker. Eksplan yang telah diinokulasi selanjutnya dikeringkan dengan cairan Petri yang telah diberi alat kertas saring steril lalu dipindahkan ke medium kokultivasi. Yang ketiga itu analisis molekuler tanaman hasil transformasi. Prosedur isolasi DNA dan PCR menggunakan protokol dari ICSID USA. Sampel DNA hasil isolasi dari daun muda sebanyak 4 dimasukkan ke dalam tabung PCR 0,5 mili, kemudian ditambahkan 2,5-10 kali buffer PCR dan campuran DNTPS masing-masing primer untuk PIN2. Tabung sampel ditambah 1 tetes minyak mineral lalu ditutup dengan selotip tahan panas. Hasil pada gen GUS. Gambar 1 hasil uji GUS pada eksplan kedelai hasil transformasi dengan Agrobacterium tumefaciens nampak bercak biru pada eksplan embrio kiri dan kotiledon muda kanan. Bercak biru yang terjadi pada eksplan embrio muda terletak pada bagian bekas potongan kotiledon, bukan pada mata tunas. Hal ini kurang baik untuk menghasilkan tanaman transgenik karena regenerasi tunas atau tanaman pada eksplan embrio berasal dari multiplikasi organogenesis pada tunas, sehingga tanaman yang dihasilkan tidak berasal dari jaringan dan tertransformasi. Pada gen PIN2, hasil transfer gen 2 pada eksplan kedelai melalui Agrobacterium menunjukkan bahwa
Varietas Willis memberikan jumlah plantlet dan tanamannya lebih banyak, 8 tanaman daripada tidar yang hanya menghasilkan 1 tanaman. Hal ini disebabkan embrio somatik yang dihasilkan pada explant Willis berukuran lebih besar, bentuknya lebih sempurna, sehingga mudah dikecambahkan pada plantlet atau tanaman. Embrio pada explant tidar, walaupun jumlahnya lebih banyak daripada Willis, tetapi ukurannya lebih kecil dan kurang sempurna sehingga banyak gagal berkecambah dan akhirnya hanya diperoleh 1 tanaman saja. Analisis molekuler pada hasil transformasi. Hasil regenerasi tanaman explant kotiledon muda dan Willis tidar diinokulasi Agrobacterium yang mengandung gel PEN2 dan bisa dilihat pada tabel. Analisis molekuler tanaman kedelai hasil transformasi. Transformasi kedelai dengan melalui Agrobacterium menghasilkan 8 tanaman Willis dan 1 tanaman tidar. Kesimpulan tanaman R0 tersebut selanjutnya diambil contoh daunnya dan kemudian dianalisis DNA-nya dengan teknik PCR menggunakan sepasang primer spesifik untuk gen PEN2. Hasil analisis molekuler menunjukkan bahwa hanya 1 sampel tanaman yang menghasilkan pita sebesar 600 pp positif, yaitu AT1 atau tidar, sehingga tanaman ini kemungkinan besar mengandung gen PEN2. 8 sampel tanaman Willis W1 sampai AW8 tidak satupun menghasilkan pita 600 BP atau negatif, sehingga tanaman tersebut kemungkinan besar tidak mengandung gen PEN2. Kesimpulannya yaitu transfer gen PEN2 pada tanaman kedelai lebih berhasil dilakukan melalui Agrobacterium tumefaciens yang dihasilkannya 1 event tanaman tidar yang menunjukkan hasil PCR positif terhadap gen PEN2. Protokol terbaik untuk transformasi kedelai tersebut yaitu tumefaciens dalam menggunakan explant kotiledon muda dengan kedapatan bakteri 1x10 8 sel per mili, lama inokulasi 90 menit, dan lama kultivasi 5 hari. Tanaman kedelai AT1R1 tidar hasil transformasi melalui Agrobacterium tumefaciens sedikit lebih tahan terhadap hama penggerek polong daripada tanaman kedelai non transgenik terkontrol. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.